Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu, di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Polri dan Polda Sultra juga dibantu Polres Buton telah melakukan penangkapan terhadap tersangka RB. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Cerita Ruslan Buton dapati bandara penuh TKA Cina dan tolak uang 1 kantong plastik. Ruslan Buton yang kini dipenjara gara-gara menulis surat terbuka yang meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Bukan hanya dibui, nama Ruslan Buton kini juga tengah menghadapi skenario pembusukan dengan memblow up pemecatannya dari satuan militer karena kasus pembunuhan petani di tempatnya bertugas. Menurut kuasa hukumnya, pemecatan Ruslan Buton dari TNI bernuansa politis. Hal itu dikaitkan dengan peristiwa penolakan Ruslan Buton terhadap banyaknya TKA Cina masuk ke Maluku. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Ruslan Buton menceritakan bagaimana ia menangkap TKA Cina yang menggunakan visa turis untuk bekerja di perusahaan tambang. TKA Cina yang masuk ini bukan ancaman, Pak, tanya Ruslan. Setiap saya pulang jam 2 malam. Di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Kaliabu, Maluku Utara, di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya tanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, tidak bisa berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris dan tidak punya paspor, tidak punya visa, saya tangkap. Kemudian tak mempan disuap. Usai melakukan penangkapan, konon Ruslan sempat dilobi oleh suatu pihak yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA yang ditahan. Pengacara Ruslan menyebut bahwa kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut, namun Ruslan Buton menolak. Malam hari saya didatangi satu letkol polisi dan satu mayor tentara. Untuk menebus alias memanggil menjemput mereka, saya tolak. Dengan ada imbalan 1 kantong plastik uang, saya pun tolak, katanya. Sementara itu, kuasa hukum Ruslan Buton mengatakan dari TNI karena dia tolak TKA Cina, dia pun dipecat. Kuasa hukum Ruslan Buton Tonin Tahta Singarimbun angkat bicara soal kabar kliennya dipecat dari prajurit TNI Angkatan Darat karena tersandung kasus pembunuhan pada 2017 lalu. Menurutnya, pemecatan tersebut bernuansa politis. Pada tahun 2017 lalu, Tonin mengatakan Ruslan Buton diketahui masih menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau. Ketika menjabat, kliennya kerap bertindak tegas terhadap adanya tenaga asing atau TKA Cina masuk ke daerahnya. Jadi Ruslan itu pada 2017 dia tangkap TKA Cina yang di Maluku Utara. Orang Cina bawa visa turis bekerja di perusahaan pertambangan. Tidak usah ku kasih taulah PT-nya. Dia tangkap karena dia komandan di daerah sana, kata Tonin kepada Tribun News pada Minggu 31 Mei 2020. Ketika menangkap, Ruslan sempat dilobi petugas atau pejabat yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA Cina yang ditahan.
Bahkan saat itu, kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh tenaga kerja asing dari Cina tersebut. Kapten Ruslan selaku komandan operasional mengatakan kalau uang itu tidak ada kaitan dengan kelima TKA, maka akan saya terima. Tapi kalau uang tersebut untuk melepaskan kelima TKA, maka akan saya tolak, kata Tonin menirukan ucapan Ruslan saat itu. Penolakan inilah yang diduga menjadi penyebab kliennya mulai diincar agar turun dari jabatannya. 4 bulan setelahnya, markas sekaligus asrama TNI yang dipimpinnya diserang oleh seorang pria bernama Lagode. Saat penyerangan itu, Lagode pun terbunuh saat mencoba menyerang markas TNI Angkatan Darat. Yang dibunuh ini Lagode, bukan petani. Yang dibunuh ini preman, sudah 2 kali bunuh orang itu. Narapidana, keluar masuk penjara, jelasnya. Dia serang markas, terus kalau serang markas dibiarin. Menyerang markas tentara, itu asramalah, tapi ada kesatuannya juga, sambungnya. Kasus pembunuhan inilah yang menyeret Ruslan ke mahkamah militer. Ia menuturkan proses jalannya persidangan pun seolah didesain bahwa kliennya harus didepak dari militer. Itu jelas didesain, dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat. Kenapa? Karena dia yang bikin TKA Cina di sana susah masuk. Berarti direkondisikan preman ini untuk mengganggukan, ujar dia. Sebagai informasi, saat menjabat Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau, Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan Lagode pada 27 Oktober 2017 lalu. Lagode ini yang disebut-sebut sebagai seorang petani. Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari anggota TNI Angkatan Darat kepada Ruslan pada 6 Juni 2018 lalu. Diberitakan sebelumnya Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajowa Suba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada Kamis 28 Mei 2020 tanpa ada perlawanan. Penangkapan oleh tim gabungan Satgasus Merah Putih bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton ini karena adanya laporan yang masuk ke SPKT Bareskrim Polri dengan nomor LP-B-0271-5-2020 tanggal 22 Mei 2020. Terpisah, Kabid Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walintukan menjelaskan, dalam penangkapan itu tim menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card dan 1 kartu tanda penduduk atau KTP milik Ruslan Buton. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Jokowi mundur itu adalah benar, suaranya sendiri. Rekaman dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, direkam menggunakan barang bukti telepon genggam milik pelaku, kata Ferry. Usai merekam suara pelaku, kemudian menyebarkannya ke grup WhatsApp Serdadu Ekstrim Matra hingga akhirnya viral. Kini kasus ditangani Mabes Polri, sementara Polda Sultra dan jajaran hanya mendampingi penangkapan. Diketahui Ruslan membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk video dan viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun bila tidak mundur bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan di video itu. Di sisi lain, menelusuri jejak Ruslan Buton, mantan prajurit TNI itu yang bernama Ruslan Buton beberapa waktu lalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Hal ini disebabkan Ruslan Buton diciduk oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara dan tim Densus 88 Mabes Polri pada Kamis 28 Mei 2020. Ruslan diringkus kepolisian atas dugaan membuat rekaman suara yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Dalam rekaman tersebut, Ruslan menyuarakan berpendapat bahwa kebijakan Jokowi tidak pro rakyat dan membuat gelombang revolusi jika Presiden tidak mundur. Namun, siapakah sebenarnya Ruslan Buton? Dalam penelusuran melalui berbagai sumber, berikut rekam jejaknya. Ruslan Buton, pria kelahiran 4 Juli 1975 ini merupakan mantan anggota TNI. Pangkat terakhirnya adalah Kapten Infanteri di TNI Angkatan Darat. Akan tetapi, saat menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Polsatgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau, pada tahun 2017 lalu, ia terbukti sebagai salah satu dari 10 pelaku yang diduga membunuh Lagode, seorang petani cengkeh pencuri singkong parut 5 kg seharga Rp20.000. Saat Lagode kemudian ditahan di Pos Satuan Tugas Daerah Rawan, Ruslan Buton dan kawan-kawan diduga melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa Lagode. Akibatnya, Auditor Militer Ambon menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan kepada Ruslan Buton dan dipecat dari TNI Angkatan Darat. Setelah bebas pada tahun 2019, Ruslan Buton kemudian membentuk kelompok mantan prajurit TNI dari 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara, yang disebut Serdadu Ekstri Matra Nusantara. Ia pun menyebut dirinya sebagai Panglima Serdadu Ekstri Matra Nusantara. Yayasan ini lahir dari ide para mantan tentara untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Kelompok ini secara resmi dideklarasikan pada 25 Januari lalu. Pada 18 Mei, Ruslan Buton membuat sebuah rekaman suara. Dalam rekaman tersebut, Ruslan Buton diduga menyampaikan ujaran kebencian yang menyebut bahwa Jokowi tidak pro rakyat. Bahkan Ruslan Buton sempat mengatakan tentang kemungkinan adanya pertumpahan darah. Ia menyebarkan rekaman suara tersebut di grup WhatsApp Serdadu Ekstri Matra.